Indonesia. Survei mengatakan bahwa Just No banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Ya. Sekarang yuk pencet tombol subscribe Oke. dan juga Ya. pastinya. Ya. Tobias Justin atau yang kita kenal dengan nama Just No namanya Limit Tobias Justin adalah salah satu YouTuber gaming terbesar di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996. Sewaktu TK, Jess adalah anak yang memiliki kepribadian aktif dan sedikit bandel. Namun meski begitu, Jess bisa dikategorikan sebagai anak yang pandai. Ia mulai bermain game sejak usia kanak-kanak menggunakan fasilitas PC milik ayahnya yang merupakan seorang desainer. Ia mengaku masa kecilnya cukup beruntung karena sudah bisa menggunakan komputer untuk bermain game. Game pertama yang ia mainkan adalah game Sega. PC milik ayahnya. Ketika Jess duduk di bangku SD, ia berubah menjadi anak yang pendiam, namun tetap berprestasi. Emang iya? Ia pernah menjuarai lomba menggambar, mewarnai, dan mengetik. Di masa ini ia mulai mengenal permainan game online berkat salah satu temannya yang mengajaknya ke warnet. Jess sering sekali memainkan game Gunbound, Ragnarok, dan Counter-Strike yang kemudian menjadi game favoritnya. Kebiasaannya bermain game bahkan berlanjut hingga SMP. Hampir setiap minggu ia bermain game dan membeli paket dengan durasi mencapai 10 jam. Buset! Ia bermain game dari pagi hingga menjelang sore. Apa tidak pusing itu 10 jam? Pada suatu ketika ada salah satu tim game online ternama dari Indonesia yang mengajaknya bergabung. Namun Jess tidak diizinkan oleh sang ibu untuk ikut bergabung dengan tim tersebut. Ia pun akhirnya harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi gamer profesional. Ya. Dirinya dikenal sebagai siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Terbukti dia pernah menjadi juara dalam olahraga basket di sekolahnya. Masuk ke SMA mungkin bagi sebagian orang adalah masa yang menyenangkan. Namun berbeda dengan Jess, ia menganggap bahwa masa SMA adalah masa yang paling membosankan, sehingga ia lebih memilih untuk bermain game Dota hingga larut malam, dan itu dilakukannya hampir setiap hari. Jess kemudian melanjutkan studinya di Bina Nusantara Jakarta dan masuk jurusan IT. Aku juga di Binus. Jess kemudian menjajal untuk menjadi seorang reseller barang-barang impor yang ia beli dari temannya dan menjualnya kembali di internet. Ia pun mendapat penghasilan yang lumayan sehingga mampu membeli barang yang ia inginkan, yaitu headset gaming. Mendapat keuntungan yang cukup banyak dari berjualan, Jess pun mencoba peruntungan dengan menjual barang lain. Ia kemudian mencoba berjualan voucher aplikasi yang ia jual kepada teman-temannya yang ia share di beberapa grup media sosial. Jess pun rela mengorbankan banyak waktu dan tenaga setiap harinya demi mendapatkan voucher. Ia bahkan pergi ke tempat berjualan handphone terlengkap di Jakarta Barat dan menelusuri setiap lantainya demi mendapatkan voucher dengan harga yang paling murah. Perjuangan Jess pun tak sia-sia. Ia mendapat respon yang positif sehingga ia mendapat penghasilan jutaan rupiah dan mampu mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah. Hal ini membuat Jess tidak fokus kuliah. Jess pun akhirnya mengorbankan kuliahnya dan memilih untuk fokus pada bisnis yang ia tekuni. Apakah aku harus begitu? Mengorbankan kuliah? Namun tidak berselang lama, voucher yang menjadi mata pencariannya berhenti berproduksi. Jess akhirnya memutuskan untuk menjual pemutih gigi. Namun usahanya ini tidak membuahkan hasil karena ia ditipu orang. Disinilah Jess merasa menyesal karena telah mengorbankan perkuliahannya. Ia berusaha untuk bangkit dan mulai belajar tentang MLM. Jess bekerja dengan giat demi mendapatkan penghasilan yang besar. Kali ini usahanya kembali berhasil. Ia bisa meraup keuntungan yang cukup besar bagi anak seusianya saat itu. MLM apa ya? Pada saat itu, Jess mulai merasa kehilangan jati dirinya dan banyak yang berkata bahwa ia menjadi sombong. Ia menjadi pribadi yang malas dan suka menghambur-hamburkan uang. Jess memiliki hutang dengan jumlah yang cukup besar. Ia juga tidak mendapatkan penghasilan lagi karena perusahaan tempatnya bekerja sedang libur untuk mengurus surat izin. Akibatnya ia merasa depresi dan Jess memilih untuk berdiam di kamar sambil bermain game online untuk menghibur diri. Pada tahun 2017, secara tidak sengaja Jess melihat iklan game Mobile Legends. Merasa tertarik dengan game tersebut, ia mengunduhnya dan memainkannya. Dari pemain solo hingga akhirnya ia bisa memiliki teman untuk melakukan push rank. Sering bermain Mobile Legends akhirnya mempertemukan Jess dengan tim gamer profesional, Saints. Ia pun berhasil berkenalan dengan salah satu anggotanya yaitu Saints Baby.
Awal perkenalan itulah yang akhirnya membuat Jess diajak bergabung menjadi salah satu member Saints dan sekaligus mengubah namanya menjadi Saints Jess. Oh, di-sense dulu. Ia sering mengikuti berbagai turnamen Mobile Legends dan berhasil menempatkannya pada posisi top 2 dunia pada season 4. Sumpah, top 2 Meskipun dunia. sudah mencapai posisi tinggi dan mendapatkan popularitas, Jess harus menjual akun Saint Jess demi mendapatkan penghasilan. Berapa anjir? Kemudian ia Jual memutuskan berapa untuk ya? menjadi joki bintang di Mobile Legends. Dari sini ia bisa mendapatkan penghasilan 1 juta hingga 2 juta rupiah dalam seminggu. Lama-kelamaan pendapatan Jess pun meningkat menjadi 2 kali lipat karena mendapatkan banyak pelanggan. Merasa lelah dengan aktivitasnya ini, Jess akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi joki. Capek ya jadi joki guys. Semangat Jess ya guys yang kemudian jadi membuat joki. official account di Line dan Semoga ia bisa sering jadi pro membagikan player. berbagai macam tips serta trik untuk bermain Mobile Legends. Ia berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah per bulannya. Masih di tahun 2017, Jess ikut serta dalam turnamen Mobile Legends yaitu MSC 2017. Namun Jess harus menelan kekecewaan karena kalah oleh skuad lain. Merasa kecewa dan sedih, Jess akhirnya menghapus permainan Mobile Legends. Sumpah. Setelah beberapa waktu, ia kemudian kembali menginstal game Mobile Legends. Karena kecewa. Pada 7 September 2017, Jess membuat channel YouTube yang ia beri nama Jess No Limit. Channel YouTube-nya ini ia gunakan untuk live streaming. Ia mencoba untuk menghubungi beberapa YouTuber gaming, namun hanya mendapat respon dari Mas Diki atau yang lebih dikenal dengan Tampan Gaming. Melalui Mas Diki, Tampan Jess Gaming, banyak mengetahui Arab. tentang YouTube. Ia semakin giat menjadi seorang YouTuber dan memutuskan untuk istirahat dari dunia pro player. Oh Mas Diki. Tetapi pada akhirnya ia kembali menerima tawaran untuk bergabung dengan tim gamer profesional EVOS Esport pada turnamen Mobile Legends. Lah? Bersama dengan EVOS inilah ia akhirnya berhasil menjadi pemain. Hah, bukannya dia tadi jadi YouTuber, kenapa jadi masuk EVOS? Menerima tawaran untuk bergabung Oh, dengan tim menerima gamer tawaran. profesional EVOS Esport pada turnamen Mobile Legends. Bersama dengan EVOS inilah ia akhirnya berhasil menjadi pemain top global pada season 6 silam. Hal tersebut tentu mengubah hidupnya karena merupakan pencapaian yang luar Anjay, biasa. top global nih bos. Pada tahun 2018 di penghargaan tahunan Net TV, Jess berhasil menyabet gelar Digital Persona of the Year. Jess juga pernah diundang untuk ngobrol bersama Mary Riana di I'm Possible, acara hitam putih bersama Deddy Corbuzier, Widih. acara Good Gamer di Kompas TV, dan pernah Ini nggak ada diundang oleh Ki Presiden Candy. Jokowi ke Istana Negara untuk berbincang mengenai e-sport dan Widih. Mobile Legends pada bulan Agustus 2018 lalu. Ia pun digandeng Ruang Guru sebagai brand ambassador. Gila. Jess jadi No brand Limit ambassador juga ditetapkan sebagai Duta Piala Presiden eSport 2019 bersama dengan Maman Maungsi. Mauzi. Pada Oktober 2019, Mauzi. akhirnya Jess resmi keluar dari EVOS dan kembali fokus menjadi YouTuber gaming. Ya kok bentar banget ya berarti Jess No Limit di EVOS. Kini, channel Jess No Limit sudah memiliki lebih dari 11 juta subscribers Gila, dan banyak sudah banget ya mengunggah prestasinya. 876 video. 13 Melalui juta YouTube-nya saja subscriber, ia bisa cok. menghasilkan 1,2 miliar hingga 4,3 miliar per bulannya bila dilansir dari nuxinfluencer.com. Dengan penghasilan tersebut, tidak heran jika kini Jess 1,2 berhasil hingga membeli 4,3 barang rupiah. impiannya sejak kecil, yaitu mobil Ferrari California merah, Gila, Mercedes-Benz SLK merah, jam Anjay, tangan aku mau jadi Rolex, YouTuber. dan lainnya. Sepak terjangnya dianggap menginspirasi anak muda karena selain kemampuannya yang Anjir, mumpuni, gimana caranya bisa dapat keberhasilan Jess No 4,3 Limit miliar juga per bulan? ditunjang kegigihannya untuk terus berusaha dan selalu rendah hati. Dalam setiap kontennya, Jess selalu menyajikan konten real dengan bahasa yang sopan. Udah 23 Tak heran, juta. dia dicintai oleh para penggemarnya. Gila. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Ternyata penghasilan dari YouTube itu gede banget ya guys. 1,2 miliar sampai 4,3 miliar. Anjir lah. Gimana caranya? Buset anjir, banyak banget woy. Kan apa yang kalian melakuin kalau dapat uang segitu per bulan guys? Siapa lagi nih